Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Said Abdullah Azam. Oke, kali ini kita akan bahas dua modul. Yang pertama yaitu Hugging Face, yang kedua adalah RIG. Oke, jadi di sini yang pertama-tama kita bahas Hugging Face terlebih dahulu. Oke. Jadi Hugging Face itu apa? Hugging Face itu adalah ekosistem ya yang menyediakan kerangka kerja yang sangat efisien untuk menangani data besar atau big data. Ya. Khususnya untuk data-data yang terstruktur saja. Jadi salah satu tantangan utamanya dalam big data adalah keterbatasan memori RAM atau random access memory. Jadi ketika kita memuat dataset yang berukuran gigabyte bahkan terabyte, Hugging Face ini bisa mengatasi kendala tersebut. Jadi di mana si Hugging Face ini mengimplementasikan backend yang berbasis Apache Arrow ya, yang mendukung mekanisme memory mapping serta data streaming. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama ya. Environment setup yang perlu kudu banget wajib yang harus kita lakukan adalah install pertama transformers, kedua dataset, dan yang ketiga adalah torch. Oke. Lanjut langkah berikutnya, ini kita hapus dulu. Oke. Langkah selanjutnya yaitu load dataset ya menggunakan streaming mode. Jadi fokus kita ada pada sini. Streaming mode sama dengan true. Ya. Oke, saya jelasin dulu deh. Streaming mode itu dia analoginya seperti kita nonton YouTube ya atau Netflix. Jadi kita nggak perlu download, kita secara streaming bisa menonton video tersebut gitu ya. Jadi diputar secara dikit demi sedikit gitu ya. Kita lanjut. Jadi di sini kita load data Stanford NLP IMDb ya. Kemudian kita train dan juga kita streaming kita terus seperti tadi ya. Kan karena ini mode streaming ya. Nah, di sini ada 3 data ya. Data pertama, data kedua, dan data ketiga. Yang hasilnya adalah label aslinya semuanya positif. Oke. Lanjut ke data 2 yaitu inisialisasi pipeline statement. Jadi ini ya di mana kita itu memanggil abstraksi ya yang bernama pipeline. Jadi secara default sistem ini akan mengunduh arsitek ya model Distilbert ya yang telah dioptimasi ya fine tune ya, khusus untuk tugas klasifikasi teks binary ya, positif dan negatif gitu ya. Nah, seperti biasa kita panggil transformersnya karena sudah di-download, kemudian kita import pipeline-nya ya. Oke, di sini berhasil ya. Kita lanjut langkah ke selanjutnya yaitu eksekusi inferensi menggunakan batch processing ya. Jadi jelasnya ya ada pemrosesan data secara satu persatu, single instance. Jadi sangat tidak efisien dalam big data karena mengabaikan akselerasi arsitektur perangkat keras modern ya, seperti vektorisasi GPU dan CPU. Jadi oleh karena itu data diproses dalam format kelompok atau batch processing. Oke. Seperti biasa kita shuffle database-nya sebanyak 5 ya. Muncullah di sini ada teks 1 hingga teks 5 dan label aslinya negatif semuanya, dan prediksi LLM-nya itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang ya itulah beraneka ragam. Nah, di sini kita lanjut ke tugasnya gitu ya. Tugas analisa dan evaluasi mandiri yang saya lakukan. Yang pertama adalah pastinya memodifikasi komponen target dataset dengan menggunakan skema ya. Di sini seperti biasa, streaming pasti true. Kenapa? Karena mode streaming sangat dianjurkan untuk model AI ya. Kita seperti biasa, kita ambil dataset, kemudian kita import load dataset. Nah, di sini saya menggunakan Dire AI Emotion dengan streaming true. Oke, di sini kita dapat 3 data ya. Dengan masing-masing label fear, dan love gitu ya. Untuk tugas 2 dan 3 yaitu melakukan evaluasi performa
komputasi waktu dan kalkulasi akurasi ya. Jadi di sini eksperimen ini saya melakukan pertama pengukuran durasi waktu eksekusi, kemudian kedua perhitungan presentasi tingkat kecocokan atau akurasi skor, dan yang ketiga adalah penyajian ringkasan hasil analisis perbandingan waktu dan akurasi tersebut. Oke. Seperti biasa, kita import time, kemudian time kita ambil dari transformer, kemudian kita import pipeline ya, seperti biasa. Kemudian kita mapping labelnya. Untuk sadness kita kasih label 0 dan selanjutnya hingga surprise kita kasih label 5. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita mengevaluasi batch data. Jadi ini kita bikin batch datanya ya. Kemudian kita kasih skala pengujiannya. Ada 5, 50 dan 100 gitu ya. Jadi kita jalanin 100 data nih. Nah, sebelah sini ya. Jadi, kesimpulannya adalah ketika data yang diproses semakin banyak, dia bakal membutuhkan waktu eksekusi yang bakal bertambah terus-menerus dan juga akurasi yang bakal turun-menurun. Jadi, semakin banyak data, maka waktu dan akurasi bakal untuk waktu akan naik lama dan untuk akurasi akan turun gitu ya. Oke. Kita lanjut ke modul yang kedua ya, yaitu modul RAG. Oke, saya jelaskan dulu terlebih dahulu. RAG itu apa sih? Kita scroll dulu ya. Jadi RAG itu yang biasa dipakai oleh model LLM gitu ya. Atau bisa disebut itu Retrieval Augmented Generation gitu ya. Jadi idenya itu cukup sederhana. Jadi dokumen yang dipajang itu dipecah-pecah gitu ya. Jadi yang tadinya utuh dipecah-pecah dari potongan kecil gitu ya. Lalu setiap potongan tersebut diubah menjadi deretan angka vektor ya, yang bakal disimpan ke dalam basis data khusus ya. Begitu pengguna mengajukan pertanyaan, sistem tidak membaca seluruh dokumen, melainkan mencari setiap beberapa potongan yang maknanya paling mendekati ya dengan pertanyaan tersebut. Jadi ya kayak ChatGPT aja sebenarnya gitu loh. Oke, kita langsung masuk ya. Yang pertama adalah menyiapkan lingkungan ya. Pastinya kita install ya. Ini saya dapat dari modulnya. Ya, di sini ada banyak ya. Langchain Hugging Face, Langchain Community, Langchain dan sebagainya. Oke, selanjutnya ya, kita import nih ya. Dari semua yang udah kita install tersebut, kita import semuanya ke dalam baris ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyiapkan korpus ya, atau basis pengetahuan gitu ya. Jadi kita siapkan ya sebuah dokumen, ini sebagai contoh aja ya untuk bahasa Indonesia, sebagai sumber pengetahuan ya. Di sini saya gunakan potongan aturan akademik fiktif, ini buatan aja gitu ya. Jadi di sini ada bab 1 dan bab 2, dan di sini ada aturan tugas akhir dan aturan ketentuan absensi gitu ya. Nah, di sini dibaca totalnya ada 757 karakter gitu ya. Oke, lanjut kita. Langkah berikutnya adalah memotong teks ya, atau recursive chunking ya. Jadi di mana teknik ini adalah untuk memecahkan dokumen ya secara bertahap. Mula-mula dokumen tersebut ya dipisah pada batas paragraf ya. Kemudian kalau potongannya itu masih terlalu panjang ya, dia bakal turun nih, dipotong lagi berdasarkan baris. Semisal masih panjang juga berdasarkan spasi gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi dipotong kecil-kecil gitu ya. Di sini hasil dari potongan itu menjadi 7 bagian ya. Yang ada di layar kalian lah, inilah, lihat ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengubah teks menjadi vektor. Nah, di sini nih yang cukup butuh
device ya yang cukup memberatkan laptop kalian, karena di sini dia akan mengubah teks ya menjadi vektor gitu ya. Dikarenakan ini saya sudah jalankan terlebih dahulu, makanya tidak terlalu lama. Kalau aslinya kalau dijalankan dia bakal lama ya, sesuai sama device kalian gitu ya. Di sini ada dimensi vektornya berjumlah 512 ya. Kita lanjut. Oke, langkah selanjutnya ya, yaitu menyimpan ke basis data vektor ya, atau biasa disebut VAIS. VAISS. Jadi seluruh vektor ini kemudian kita indeks nih dengan VAIS, atau kepanjangannya adalah Facebook AI Similarity Search gitu. Jadi si VAIS ini dia menyimpan indeksnya itu langsung pada memori. Jadi proses pencarian nanti bakal berlangsung cepat tanpa perlu menyiapkan server sendiri gitu ya. Seperti biasa, kita from Langchain Community dan Factories dan import VAIS ya. Oke, lanjut. Langkah seterusnya adalah pencarian sistematik ya, atau semantik. Nah, di bagian ini tuh cukup menarik ya, karena kita itu bakal mengajuin pertanyaan ya dengan bahasa bebas dan dengan sistem yang mencari potongan-potongan yang maknanya itu paling dekat gitu ya. Jadi bukan yang kata-katanya itu sama persis gitu, tapi makna gitu ya. Nih, di sini saya pakai pertanyaannya itu adalah ambil skripsi ya. Di sini pertanyaannya, berapa SKS syarat untuk ambil skripsi ya? Nah, dokumen paling relevan itu ada 2 nih dari yang data di atas ini gitu loh. Nah, di sini minimal 1 dosen pembimbing, batas waktu penyelesaian skripsi adalah 2 semester sejak proposal disetujui. Jika melewati batas tersebut, bla 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 gitu ya. Kemudian di sini yang kedua, mahasiswa wajib mengajukan perpanjangan atau penggantian topik. Nah, ini diambil dari mana? Diambil dari paragraf di atas ini gitu loh. Nih, dari sini nih ya. Tuh. Jadi yang paling mendekati. Jadi tidak keseluruhan gitu ya. Hanya potong-potongan kecil. Oke. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya yaitu menyusun jawaban ya dengan LLM generation. Jadi untuk sampai langkah kelima ini, sistem ini baru bisa menemukan potongan-potongan yang relevan ya. Belum merangkainya nih. Tapi langkah penutup ini itu potongan hasil pencarian kita itu bakal dijadikan konteks ya. Kemudian kita serahkan ke sebuah LLM untuk merumuskan menjadi jawaban yang utuh. Langkah ini membutuhkan IPK, ya itulah. Jadi kita butuh IPK Grok. Grok ini layanan AI, di dalamnya itu banyak, ada OpenAI GPT, kemudian lain-lain, Qwen dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini untuk prompt-nya yaitu Anda asisten akademik, jawab pertanyaan hanya berdasarkan konteks. Jika jawaban tidak ada di dalam konteks, katakan jujur tidak tahu. Ya, di sini saya kasih imbuhan katakan jujur jika tidak tahu. Oke, ini konteks. Konteks kita ambil konteks dari ini. Ya. Kemudian pertanyaannya query. Nah, di sini pertanyaannya, berapa SKS syarat untuk ambil skripsi? Jawabannya tidak tahu. Kenapa? Berdasarkan paragraf di atas tidak ada penyebutan syarat berapa SKS untuk mengambil skripsi. Oke, kita buktikan ya. Nih. Nah, ya, di sini tertulis setelah menempuh minimal 120 satuan kredit semester atau SKS ya, mengajukan proposal tugas akhir. Oke, di sini apa nih di sini? Ya, berapa SKS syarat untuk ambil skripsi? Nah, ambil skripsi bukan proposal gitu ya. Makanya si AI-nya jawabannya tidak tahu gitu. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah, jadi kita scriptnya
ya, kita ringkas semua langkah di atas tersebut, kita dapat ada 2 jawaban setelah kita modif ya. Yang pertama, minimal 120 SKS ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah bab 1 kehadiran itu minimal 75% gitu ya. Dari pertanyaan yang ini. Nah, oke. Lanjut. Nah, kita langsung masuk ke bagian tugas dan evaluasi. Oke, kita yang pertama tugasnya itu pemotongan yang sangat pendek atau chunk size-nya itu kita bikin 50, jadi bener-bener pendek gitu ya, nggak yang kayak di atas. Yang di atas kan cuma 7 ya, atau 10 tadi, 7 kayaknya, 7 doang. Nah ini hingga ke 50 chunk size-nya gitu ya, 50 karakter. Jadi di sini kita dapat 9 chunk gitu ya. Kalau yang tadi kan 7, 5 atau 6 ya? Ya segitulah, ini lebih banyak gitu ya, karena kan karakter chunk size-nya itu 50 gitu ya. Kita dapat nih ada 9 chunk gitu ya. Kita lanjut ke tugas keduanya, yaitu pertanyaannya itu di luar topik ya, atau out of domain query. Jadi pertanyaan itu di luar topik dari paragraf yang sudah kita train gitu ya. Coba di sini. Jadi pertanyaan itu bagaimana cara memasak rendang. Nah, ini kan jauh banget nih. Jadi di sini kita dapat ya, yang dikembalikan oleh Vice ini itu ada 2 nih. Yang pertama itu panduan akademik Universitas Dhamma Persada, dan yang kedua adalah bab 1 kehadiran minimal. Nah, ini di luar konteks nih, out of domain. Jadi analisisnya ya, mengapa si Vice ini tetap mengeluarkan hasil. Jadi si Vice ini itu bekerja dengan cara mencari key nearest neighbor ya. Jadi kayak tetangga terdekat. Jadi makna yang paling dekat gitu ya, walaupun maknanya salah gitu ya. Jadi sistem ini mengukur jarak ya, geometris ya, misalnya adalah cosine distance. Jadi antara vektor query dengan seluruh vektor dokumen ya di ruang multidimensi ya. Jadi Vice ini tidak memiliki pemahaman logis ya, apakah topik query cocok atau tidak cocok gitu secara absolut nih. Jadi ia itu hanya mencari potongan mana yang memiliki jarak vektor paling dekat secara relatif. Yang kedua adalah resiko ya, jika diteruskan langsung ke LLM. Nah, LLM ini bakal menghasilkan hallucination LLM, kemudian informasi yang diberikan akan menyesatkan serta akan mengabaikan fakta. Oke, tugas yang ketiga yaitu membandingkan prompt dengan dan tanpa konteks gitu ya. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Di sini dengan konteks ya. Lihat di sini. Nih. Yang pertama dengan konteks, yang kedua tanpa konteks ya. Dari hasilnya ya, perbandingannya dengan konteks, dia menjawab minimal 120 SKS ya. Jadi dia tahu nih targetnya karena ada konteksnya. Berbalik ya dengan versi yang tanpa konteks gitu. Kalau tanpa konteks dia bakal ngeluarin nih 1 chunk full ya. Jumlah SKS yang biasa dianggap syarat untuk mengambil skripsi adalah 110, namun perlu diingat bahwa jumlah SKS ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing universitas. Nah, itu tanpa konteks ya. Jadi di luar dari tren dari kita yang tadi yang 2 paragraf tersebut gitu ya. Jadi konteks itu sangat penting ya. Jadi perbandingannya itu adalah ya itu kurang akurat untuk yang tanpa konteks, sedangkan untuk yang ada konteksnya dia akurat sesuai sama model atau paragraf yang kita train gitu ya. Oke, kesimpulannya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau kata-kata yang kurang. Mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.